untuk kita bisa terus kuat di dalam Tuhan, ada nasihat yang Paulus tulis. Waktu dia menulis ini dia sedang dalam penjara. Dia kirim surat sama anaknya atau anak rohaninya namanya Timotius. Ini pesannya supaya anaknya itu bisa tetap kuat. Ini juga pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua jemaat yang hadir. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita bisa kuat semua oleh kasih karunia. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita, gereja itu sesungguhnya kita semua, supaya kita tetap kuat. Paulus ingatkan sama Timotius, kalau kita mau terus kuat, ingat yang pertama kita ini semua prajuritnya Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu prajurit. Saya pernah ikut camp di daerah Pulau Jawa, namanya LBC, Leader Boot Camp. Yang hadir itu semua pemimpin-pemimpin, bukan dari satu gereja, tapi berbagai denominasi. Kami dibawa naik truk jauh sekali ke puncak gunung namanya Gunung Salak. Di tengah jalan, sudah jalan kami berjam-jam, itu naik seperti truk tentara hadap-hadapan. Udah mau muntah, di tengah jalan kami diturunkan. Turun. Setelah itu kalian jalan kaki kami naik gunung. Capek. Di atas gunung itu kami diperlakukan seperti prajurit. Mau gak mau gimana? Mau pulang gak mungkin. Jauh. Kami disuruh tidur, tapi ada satu tiang bendera. Pokoknya asal udah naik bendera katanya, harus bangun semua. Nggak ada aba-aba, nggak ada peluit. Pokoknya naik bendera nggak mau tahu kata komandannya, harus baris. Jadi kami tidur di kemah, ganti-gantian lah kami jaga. Jam sekian kau nanti yang bangun ya. Kami tidur, kawan kami ngeliat di tiang bendera itu. Kadang-kadang komandannya jahil, diikatnya bendera di tiang itu. Wih bangun, mau naik bendera, belum naik ini. Bangun kami semua, dimarahi lagi. Siapa suruh kau bangun? Udah naik rupanya bendera. Tidur lagi. Jadi malam itu gak bisa kami tidur. Itu masih ecek-eceknya yang saya tahu. Padahal itu pun capek kali kami rasa. Karena kami salah, jam 4 pagi-pagi kami direndam di sungai itu. Mandi kau semua. Udah direndam, disuruh lagi duduk di tanah. Itulah kering di badan baju kami ini. Asal salah dikasih hadiah galon aqua, angkat itu. Kawanku waktu itu udah orang tua semua. Jadi asal salah bawa galon aqua. Satu pun berat kali, kemana jalan bawa itu. Salah lagi namanya orang tua. Paksa dua, nggak mungkin nggak sampai hati. Gimana kita bikin ini? Ku bikin lagi kayu-kayu di sini satu sini. Udah gini lah aku. Mereka salah, aku yang bawa. Tapi di situ kami diajari nilai-nilai. Itu masih ecek-ecek, prajurit ecek-ecek. Kalau saya dengar tentara itu, polisi, kalau mereka bangun nggak pakai alarm, pakai granat, buat. Itu prajurit. Harus selalu siap siaga. Kawan saya karena nggak siap siaga, itu kalau baris selalu ada bendera yang harus kami bawa. Waktu bendera naik nggak siaga dia, diambilnya, lari dibawanya. Udah sampai barisan baru lihatnya, bukan bendera, rupanya dibawanya tiang tendanya. Dilihatnya ke belakang udah hancur tendanya. Bendera masih tinggal,
tapi tiang pancangnya itu dicabutnya. Itu kalau nggak siap siaga. Tapi prajurit itu harus siap siaga. Latihannya berat. Kalau tentara Amerika, kalau mau jadi tentara Kopassusnya harus bisa nggak tidur 120 jam. Dan firman Tuhan tadi bilang seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri. Seorang prajurit selalu berpikir biar bagaimana supaya komandanku senang. Anak-anak Tuhan mulai hari ini GPDI sudah 100 tahun. Biarlah kita juga berpikir, aku ini prajurit, biar bagaimana supaya Tuhanku senang. Jangan lagi kita terlalu sibuk memikirkan penghidupan kita. Silahkan pikirkan kehidupan kita. Tapi ingat kita ini prajurit Allah. Selalu berpikir bagaimana supaya komandanku senang. Kerinduan seorang prajurit itu adalah biar bagaimana supaya komandannya senang. Kalaupun ada perang di sana sini, pasukan itu yang perang, tentara yang perang. Kalau mereka menang, siapa yang dipuji? Komandannya. Kepalanya. Mungkin nama kita yang berperang pun gak disebut, tapi itulah prajurit. Biar bagaimana supaya Tuhanku itu senang. Bilang kiri kanan, ingat biar bagaimana supaya Tuhan kita senang. Prajurit itu tepat waktu. Bilang kiri kanan, diulang lagi tuh. Kalau masih saya ulang berarti masih banyak yang terlambat. Kalau nanti udah nggak kusinggung lagi terlambat berarti udah bagus kita semua. Tapi puji Tuhan tadi 15 menit sebelum ibadah, bahkan sebelum 15 sebelumnya itu pun udah banyak yang datang. Puji Tuhan. Kalau prajurit sekali lagi dia nggak memusingkan dirinya. Yang penting komandanku senang. Itu yang harus kita buat di hati kita, ya. Jadi nilai itu harus kita pelihara. Yang kedua, kita itu diibaratkan olahragawan. Olahragawan itu pasti selalu sudah punya tujuan. Jadi kalau dia berlari pasti ada tujuannya garis finish, pasti ada tujuannya mencapai sesuatu. Ingat, kita juga ini olahragawan, diibaratkan olahragawan. Kalau kita berlari, olahragawan itu berlari, dia harus berlari mengikuti aturan-aturan. Kita juga sama Bapak Ibu. Kita ini semua sedang berjuang di dunia ini. Masing-masing kita bagai ibarat olahragawan. Kita punya tujuan akhir, bagaimana supaya Tuhanku senang. Tapi untuk mencapai garis itu kita harus ikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada olahragawan lari dan menang, tapi dia nggak ikut aturan, dia bisa dikalahkan, dia bisa dibatalkan, dia bisa didiskualifikasi. Kalau akhirnya kedapatan dia ternyata pakai doping, makanya dia kuat, pakai obat supaya kuat, dia bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan main. Bapak Ibu, kita punya aturan main dalam kehidupan. Inilah firman Tuhan. Kalau kita nggak ikut aturan firman Tuhan, ada sanksi yang akan kita terima. Jadi biarlah 100 tahun itu kita ingat, aku ini prajurit, bagaimana supaya Tuhanku senang. Yang kedua, aku ini olahragawan, aku harus bertanding di dunia ini sesuai dengan aturan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan lakukan. Kalau kita lakukan, ada sanksinya. Bilang kiri kanan, jangan kena sanksi. Tuhan dia sebenarnya nggak rela. Jelas itu di dalam Ratapan 3 ayat 33. Hati Tuhan itu nggak rela anaknya tertindas. Tapi aturan tetap aturan. Kalau kita langgar, nggak sesuai dengan firman Tuhan, sanksi itu tetap berlaku dalam hidup kita. Jadi itu, yang kedua harus kita taat. Melakukan setiap aturan main sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau kuat. Yang ketiga, yang terakhir, kita diibaratkan petani.
Kalau petani udah tahunya kita semua, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kamu mau tuai sesuatu yang baik, tanamlah yang baik. Kalau kamu mau dihargai orang, belajar menghargai orang. Kalau kamu suka disenyumi orang, belajar suka senyumi orang. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu suka berjut-berjut, jangan heran orang pun suka berjut-berjut sama kamu. Bilang kiri kanan, kalau udah 100 tahun jangan lagi lah berjut-berjut. Bilang. Nah, kalau 1-2 tahun, iyalah, kamu udah 100 tahun, GPD 100 tahun bilang. Jadi yang ketiga itu, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita mau dapat sesuatu yang besar, yang baik, taburlah yang baik. Jadi 3 hari ini pesan firman Tuhan buat kita, GPDI udah 100 tahun. Dan firman Tuhan ingatkan kita itu seperti prajurit, harus selalu berpikir bagaimana supaya komandanku senang. Itu yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, ingat kita itu olahragawan. Bagaimana cara kita hidup di dunia ini harus ikuti semua aturan-aturan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita ini petani. Ibarat petani, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kamu harapkan terjadi dalam hidupmu, coba belajar tabur dulu itu. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu, coba kamu tabur dulu. Pasti kita akan menuai bukan 1, bukan 2. Tapi firman Tuhan bilang 30 sampai 100 kali ganda Tuhan akan limpahkan. Jadi firman Tuhan itu mainnya kita dulu. Selalu diingatkan, apa yang kamu mau orang lakukan kepadamu, perbuatlah itu. Itu dulu. Jadi kita dulu yang melakukan. Jadi itu firman Tuhan hari ini, supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang kuat.